Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibroh dibalik doa Lailatul Qadar. Ikhwatul iman, bulan Ramadan itu merupakan satu dari 12 bulan yang Allah ciptakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita ilustrasikan bahwa putra dari Nabi Yakub alaihissalam itu ada 12 orang gitu. Maka satu yang Allah pilih untuk menjadi nabi dan rasul yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, begitu pula dengan bulan Ramadan Allah istimewakan. Bahkan di bulan Ramadan itu ada satu malam yang sangat istimewa, yang sebanding dengan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Boleh dibilang malam Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang katakanlah jika dalam setahun itu 360 atau 365 hari, maka poros dari hari-hari dalam setahun itu adalah malam Lailatul Qadar. Sehingga wajarlah kalau seluruh umat Islam di dunia di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mereka memperbanyak tilawah, memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, mereka mulai menyingsingkan lengan baju, mengencangkan ikat pinggang dalam rangka meningkatkan ataupun mengoptimalkan kualitas ibadah dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan malam Lailatul Qadar itu ada sebuah doa yang sangat mensejarah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa tersebut merupakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, jika aku mengetahui Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Kemudian Rasulullah menjawab, ucapkanlah doa yang tadi kita bacakan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari doa tersebut ada makna yang begitu mendalam yang harus kita kaji lebih dalam dan tentu harus kita praktekkan dalam kehidupan. Pertama adalah bahwa istighfar itu atau memohon ampun itu merupakan sesuatu yang sangat penting gitu. Kita memohon ampun kepada Allah ya, sebagai makhluk yang lemah di hadapan Allah yang maha kuat, makhluk yang kotor di hadapan Allah yang maha suci, makhluk yang hina di hadapan Allah yang maha mulia. Maka sudah seharusnya kita itu memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam doa tadi Allah memperkenalkan dirinya itu yaitu dengan kata Afuun, atau Rasulullah menyebut asma Allah itu dengan sebutan Afuun. Dimana kalau kita lihat di dalam Al-Quran ataupun hadis ya, paling tidak ada 3 atau 4 nama yang Allah gunakan, yang Allah perkenalkan terkait dengan memberikan ampunan. Pertama, kadang Allah menyebutnya Al-Ghafur atau Al-Ghaffar. Yang kedua, terkadang Allah menyebutnya At-Tawwab. Dan yang ketiga, Allah terkadang menyebutnya Al-Afu. Apa bedanya itu? Kalau Al-Ghaffar itu adalah mengampuni ya, plus menutupi. Kemudian At-Tawwab itu adalah
mengampuni plus mengembalikan, ya, dalam arti mengembalikan kepada fitrah, kepada kesucian, pada jalan yang benar. Dan yang ketiga adalah al-afu, itu mengampuni plus menghapus. Tentu itu semua berbeda, sehingga Allah pun menyebut namanya dengan nama yang berbeda. Berbeda antara mengampuni dengan menutupi, mengampuni plus menutupi, dengan mengampuni plus menghapus. Sebagai sebuah ilustrasi begini, ketika orang mengecat rumah, katakanlah, ada kalanya orang itu mengecat rumah itu, cat lama ditutupi dengan cat yang baru. Namun pada dasarnya cat lama masih ada, cuman tertutupi oleh cat yang baru. Tetapi ada kalanya juga orang itu mengecat rumah itu dengan cara mengerik dulu, ya, menghilangkan dulu cat lama, baru dioleskan cat yang baru. Nah, itu adalah ibaratnya al-afu. Jadi menghilangkan cat lama diganti dengan cat yang baru. Nah, ketika cat lama dihilangkan diganti dengan cat yang baru, maka hakikatnya cat lama itu hilang. Seperti halnya al-afu. Allah tampil sebagai al-afu itu, maka dosa-dosa orang itu dihapus oleh Allah, di samping oleh Allah dimaafkan. Tetapi kalau al-Ghaffar, itu Allah menutupi, artinya dosanya masih ada tetapi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan nikmat yang sangat besar itu. Kenapa? Karena betapa beratnya kita seandainya dosa-dosa kita itu tidak ditutupi oleh Allah. Mungkin sampai hari ini cukup banyak dosa-dosa yang kita lakukan yang mungkin orang di samping kita, keluarga kita pun tidak tahu. Coba kalau seandainya dosa itu beraroma atau berwarna, mungkin habislah kita itu. Bahkan di dalam hadis tadi gitu ya, Allah menyebutnya itu dengan nama yang tertinggi, yaitu al-afu. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa al-afu itu lebih tinggi bila dibanding dengan at-tawwab dan juga dengan al-ghaffar. Maka lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Allah itu menyediakan 3 sungai untuk mengampuni dosa manusia. Pertama adalah sungai ampunan, baik itu istighfar, taubat, ataupun al-afu tadi. Kemudian yang kedua adalah sungai musibah. Jadi kalau tidak bisa diampuni, maka Allah berikan musibah. Karena pada hakikatnya musibah itu adalah untuk menggugurkan dosa-dosa. Kemudian yang ketiga adalah sungai neraka. Jadi setelah dicuci di 3 sungai tadi, maka barulah orang itu layak untuk masuk surga. Nah, di situ lebih jauh Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa sungai istighfar itu berlaku untuk dosa-dosa kecil, yang mungkin dalam istilah Al-Quran atau hadis itu namanya as-sayyi'ah atau al-khati'ah, dosa-dosa kecil. Sementara untuk dosa-dosa besar itu tidak bisa dihapus oleh yang namanya istighfar. Kalau diilustrasikan, tidak mungkin orang yang punya penyakit kanker gitu, karena dosa itu kan penyakit batin. Tidak mungkin orang yang punya penyakit kanker itu diobati katakanlah dengan obat warung gitu ya. Katakanlah umpamanya Paramek atau Bodrek, kan tidak mungkin. Tetapi harus dengan pengobatan yang maksimal, yang cocok untuk kanker tentunya. Kemudian yang kedua, ibrah di balik doa Lailatul Qadar itu adalah bahwa ketika kita memohon ampun kepada Allah, kita itu harus merendahkan diri, menghinakan diri. Kita harus menunjukkan bahwa kita itu fakir ya, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya seorang rakyat biasa ketika menghadap rajanya membutuhkan sesuatu, maka dia harus menunjukkan kerendahan hati gitu. Nah, jika kepada raja aja seperti itu, maka terlebih-lebih kepada Allah Sang Maharaja. Maka di situ perlu yang namanya etika beradab, bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih doa memohon ampun. Dan yang ketiga, yang terakhir, dari doa tersebut tersirat bahwa di situ kita diajarkan oleh Rasulullah agar kita di bulan Ramadan khususnya, dan lebih khusus lagi di 10 hari terakhir, itu mulai membenahi diri, mulai menata diri gitu. Dalam arti kalau Allah yang maha segalanya itu
terbuka dan mau memaafkan atas dosa dan kesalahan kita sebagai hambanya, maka kita pun belajar dari sifat-sifat Allah itu. Kita harus terbiasa untuk membuka diri memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dan itu merupakan ciri orang dermawan gitu. Jadi dermawan itu bukan hanya berbagi sesuatu yang sifatnya materi, memberikan maaf pun itu merupakan sifat dermawan. Karena memberikan maaf tidak jauh lebih mudah memberikan materi ataupun harta kepada orang lain. Mungkin kita pernah mendengar ada orang yang mengatakan begini, saya tidak akan memaafkan kamu 7 turunan gitu. Itu kan menunjukkan bahwa memberikan maaf itu berat gitu, ketimbang kita mungkin mentraktir makan kepada teman-teman kita. Nah, maka oleh karena itu berangkat dari doa Lailatul Qadar tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka kita mulai berbenah diri menjadi orang yang bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain terhadap diri kita. Itulah yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.